Pernah nggak sih kamu lagi asyik-asyiknya streaming film, main game online, atau mungkin lagi video call penting? Tiba-tiba koneksi internet jadi super lemot, padahal cuma di jam-jam tertentu aja. Misalnya pas sore atau malam hari. Kamu nggak sendirian kok. Ini masalah umum banget. Nah, di video kali ini, kita bakal kupas tuntas kenapa wifi di rumah sering banget lemot di jam-jam sibuk. Penasaran? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Pertama-tama, kita harus paham dulu konsep jam sibuk internet. Sama kayak jalan raya yang macet pas jam berangkat dan pulang kerja, internet juga punya jam sibuknya sendiri. Biasanya, ini terjadi dari sore hari sekitar jam 5 sampai tengah malam. Sekitar jam ke-11. Kenapa? Ya karena di jam-jam inilah kebanyakan orang udah pulang dari aktivitasnya. Entah itu kerja atau sekolah. Semua orang di rumah, semua orang online, ada yang nonton Netflix, ada yang main game, ada yang scrolling media sosial. Semua aktivitas ini terjadi serentak di lingkunganmu. Coba bayangin, semua tetanggamu pakai provider internet yang sama. Kabel yang masuk ke komplek perumahanmu itu ibarat satu pipa air besar. Kalau semua orang buka keran air bareng-bareng dengan deras, tekanan air di setiap rumah pasti bakal berkurang kan? Nah, begitu juga dengan koneksi internet, bandwidth atau lebar pita yang disediakan oleh provider harus dibagi-bagi ke semua pengguna di area tersebut. Makin banyak yang pakai, makin sedikit jatah yang kamu dapat. Inilah yang disebut dengan kepadatan jaringan atau network congestion. Ini penyebab utama kenapa internetmu terasa lambat di jam-jam tertentu, padahal paginya lancar jaya. Penyebab kedua adalah interferensi sinyal wifi. Di jam sibuk, bukan cuma kamu yang pakai wifi, tapi tetangga sebelah kanan, kiri, depan, belakang juga lagi aktif-aktifnya pakai wifi mereka. Router wifi itu bekerja di frekuensi radio tertentu. Yang paling umum adalah 2,4 GHz dan 5 GHz. Frekuensi 2,4 GHz ini jangkauannya lebih luas, tapi salurannya lebih sedikit dan gampang banget terganggu. Kalau router kamu dan router tetangga pakai saluran atau channel yang sama atau berdekatan, mereka bakal tabrakan sinyal. Akibatnya, koneksi jadi nggak stabil dan lambat. Ibarat ngobrol di ruangan yang super ramai, suara kamu jadi susah kedengeran. Nggak cuma dari router tetangga, gangguan juga bisa datang dari perangkat elektronik lain di rumahmu loh. Microwave, telepon nirkabel, baby monitor, bahkan beberapa speaker Bluetooth. Banyak yang beroperasi di frekuensi 2,4 GHz juga. Jadi, kalau kamu lagi panasin makanan di microwave yang letaknya deket router, jangan heran kalau koneksi wifi tiba-tiba jadi drop. Terus, gimana dong solusinya? Tenang, ada beberapa hal yang bisa kamu coba. Pertama, coba pindah ke frekuensi 5 GHz kalau router dan perangkatmu mendukung. Frekuensi 5 GHz ini punya lebih banyak saluran dan lebih jarang mengalami interferensi. Jadi koneksinya cenderung lebih stabil dan kencang, meskipun jangkauannya lebih pendek. Kedua, coba deh ganti channel wifi di router kamu. Banyak router yang secara otomatis milih channel, tapi kadang pilihan otomatisnya bukan yang terbaik. Kamu bisa pakai aplikasi Wi-Fi Analyzer di smartphone buat lihat channel mana yang paling sepi di lingkunganmu. Terus atur manual di settingan router. Ketiga, posisikan router di tempat yang strategis. Taruh di tengah rumah, di tempat yang terbuka, dan agak tinggi. Hindari menaruh router di dalam lemari, di pojokan, atau dekat dengan perangkat elektronik lain yang bisa bikin gangguan. Kalau semua cara itu udah dicoba, tapi masih lemot juga, mungkin ini saatnya kamu mempertimbangkan buat upgrade paket internet ke kecepatan yang lebih tinggi. Atau bisa juga cek provider lain di areamu yang mungkin punya infrastruktur jaringan yang lebih baik dan gak terlalu padat. Jadi, sekarang udah lebih jelas kan kenapa wifi di rumah suka ngambek di jam-jam tertentu? Bukan salah kamu sepenuhnya kok. Ini kombinasi dari kepadatan jaringan di provider, interferensi sinyal dari tetangga, dan bahkan dari barang-barang di rumahmu sendiri. Dengan sedikit penyesuaian, kamu bisa kok mengurangi masalah ini dan menikmati koneksi yang lebih stabil. Semoga tips-tips tadi bermanfaat ya. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka, share ke teman-temanmu yang punya masalah sama, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.